Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun anda berada di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, kita kembali di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Spesial untuk malam hari ini merupakan episode ke-27, sepertinya episode terakhir menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Nanti mungkin ba'da Syawal atau setelah Syawal nanti kita akan balik lagi di Pondasi edisi berikutnya. Baik, untuk malam hari ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan membahas sebuah tema yang notabene-nya sangat penting dan sangat urgent. Bahkan ini sudah di level stadium 3 atau stadium 4 untuk Indonesia. Itu kita akan bicara data atau bicara darurat tauhid untuk malam hari ini. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang bersama guru kita selama lebih kurang 1 jam ke depan, insyaallah nanti kita akan bahas. Dan kita sapa dulu beliau yang sudah hadir untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dalam ini Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu. Baik Ustaz, kita akan berbicara satu tema yang sepertinya ini memang harus diulang-ulang terus Ustaz ya, perkara ini, yaitu bicara data atau bicara darurat tauhid Ustaz. Dan kita tahu negara kita Indonesia ini adalah mayoritas dihuni atau banyaki oleh kaum muslimin ataupun orang Islam. Dan perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali bagi seorang muslim. Mungkin kita tidak akan bicara definisi tauhid atau seperti apa dan bagaimananya. Nanti mungkin bisa antum ulas juga sedikit Ustaz mengenai perkara tauhid ini. Tapi yang paling penting di sini kita akan bicara data dulu Ustaz. Atau darurat tauhid yang pertama, negeri kita tercinta sedang dialami atau dilanda oleh hal yang baru-baru ini viral di berbagai platform media sosial. Kalau kita lihat di media sosial kita, warawiri berita ini, yaitu mengenai pawang hujan Ustaz. Ini sudah viral sekali. Bahkan hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu di sebuah event internasional lah untuk balap motor MotoGP di Stadion Mandalika, kalau tidak salah Nusa Tenggara Barat. Ini ada pawang hujan yang notabene-nya katanya bisa menghentikan hujan Ustaz untuk berjalan lancarnya event tersebut. Ini bagaimana ini Ustaz? Perkara ini apakah di Islam dibicarakan mengenai hujan ini? Apakah memang ada pawang hujan di zaman Rasul? Atau seperti apa Ustaz? Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkannya untuk belajar, untuk berbagi seputar yang perkara yang memang sangat asasi dalam kehidupan kita, yaitu perkara tauhid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang pertama sekali memang untuk membereskan masalah tauhid, agar hamba Allah itu murni dalam menyembah, murni dalam mengabdi, dan murni dalam mentaati yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menggambarkan betapa pentingnya masalah tauhid. Dan tauhid itu adalah pondasi. Pondasi tentu saja sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Asas dia. Kalau ibarat membangun sebuah rumah, seandainya rumah itu dibangun di atas pondasi yang rapuh, itu hanya menunggu kehancuran saja. Seindah apapun bangunannya, tapi kalau seandainya pondasinya bermasalah, maka dia akan roboh dalam waktu yang dekat. Ibarat pohon, ada akarnya.
Yang akar itulah nanti akan menentukan hidup tidaknya pohon itu. Dari situlah disuplai nutrisi makanan yang diperlukan oleh pohon. Maka tauhid itu atau akidah itu ibaratnya adalah pondasi dalam beragama. Dan di atas akidah itulah yang akan dibangun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Karena semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini ya itu bagian dari keberagamaan kita, bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengajak semua umat Islam, kita awali dari kita sendiri, dari yang terdekat dengan kita, lalu masyarakat secara luas, agar benar-benar memperhatikan persoalan akidah, persoalan tauhid, agar tidak terjebak kepada hal-hal yang ternyata di situ salah dalam pandangan Islam, yang ternyata di situ ada kesyirikan. Karena pada saat kita sekarang ini memang harus lebih dikuatkan lagi, harus lebih ditekankan lagi persoalan tauhid. Karena ada semacam pendangkalan makna tauhid. Pendangkalan terhadap apa itu syirik. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik, tapi karena ada pendangkalan tadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan dianggap sesuatu yang malah harus seperti itu dan dipertontonkan. Salah satunya ya yang dipertanyakan tadi itu. Ketika ada pawang hujan, orang yang ngaku-ngaku dia adalah sebagai pemegang remote hujan, yang katanya ada AC besar di langit sana. Nggak tahu kapan diservisnya AC itu. Kalau seandainya, kalau kita punya AC kan sekali-sekali diservis gitu kan, itu kapan diservisnya itu dan siapa yang akan menyervisnya? Dan kok ada orang yang percaya gitu. Setelah saya coba amati, ternyata ada penyebab itu. Kenapa begitu mudah orang bisa percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Karena mereka menolak pembagian tauhid rububiyah. Ketika ditolak pembagian tauhid itu, ada yang uluhiyah, ada yang rububiyah, ada yang asma wa sifat. Ditolak itu. Karena ketika ada kajian-kajian tauhid yang disampaikan oleh para ustaz, oleh para ikhwah, yang alhamdulillah yang merujuk kepada referensi-referensi yang muktabar dalam persoalan akidah. Lalu ketika disampaikan bahwa tauhid itu ada yang uluhiyah, ada yang rububiyah, ada yang asma wa sifat, itu ditolak itu. Bahkan ada pula yang ingin menyamakan ini dengan trinitas. Luar biasa ini penolakan ini. Padahal kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat tauhid, maka akan kembali kepada 3 jenis tauhid itu. Nah, barangkali untuk uluhiyah itu orang tidak lagi mempersoalkan ibadah gitu kan, puasa, nanti datang Ramadan sama-sama mengerjakan ibadah puasa, kita kerjakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan persoalan uluhiyah kita, tauhidul ibadahnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang itu kadang-kadang juga ada yang terjebak kepada hal-hal yang salah. Karena ada ibadah-ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, tapi justru kepada yang lain. Nah, tetapi dalam persoalan rububiyah, bagaimana kita benar-benar meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu semata-mata adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam persoalan hujan. Bagaimana hanya Allah yang ya'lamul ghaith, hanya Allah yang tahu itu. Hujan itu kapan dia turun, kapan berhentinya, berapa tetes hujan akan turun, bagian mana saja nanti hujan itu akan turun. Itu hanya Allah yang tahu.
Kalaupun ada sekarang kemajuan-kemajuan semacam sains dan teknologi, ada ilmu geofisika, meteorologi yang mencoba untuk bisa memperkirakan, tapi tetap saja itu perakiraan. Umpamanya diperkirakan Pekanbaru hujan ringan, itu hanya semacam perkiraan. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Tapi kalau ilmunya Allah, itu ilmu yang di situ ada kepastian. Nah, dikarenakan oleh persoalan rububiyah ini, pembagian tauhid tadi ditolak, beginilah jadinya. Sehingga hujan itu ada orang yang mengaku dia bisa menahan, ada pawang hujan yang bisa mengatur kapan turun, kapan tidak turun. Dan ternyata Allah buktikan sendiri. Allah buktikan sendiri kekuasaan dia. Pada saat pawang hujan itu mengetok-ngetok piring atau cangkir emasnya itu, tak 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 tak, justru pada saat itu hujan turun. Mungkin Allah itu, ya bukan mungkin ya, Allah ingin mengajak kita semua berpikir bahwa yang pawang tadi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa menentukan apa-apa. Buktinya dia ingin menahan, tapi yang terjadi justru turun. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali kepada tauhid rububiyah. Pada masa jahiliyah, justru rububiyah itu yang mereka yakini. Uluhiyah malah yang mereka tidak mau. Kalau hari ini malah rububiyah itu juga sudah menjadi hal yang tertolak gitu. Jadi oleh karena itu, ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, dimanapun berada, kembalilah kepada jalan yang benar. Akidah itu, tauhid itu, keesaan Allah yang harus kita yakini, itu memang ada pada 3 hal. Ada pada uluhiyah, ada pada rububiyah, ada pada asma wa sifat. Persoalan hujan itu masalah rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Pada masa Nabi bisa berdoa, tapi dia berdoa kepada Allah. Sahabat ketika minta hujan itu diturunkan, dia meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa. Jadi bukan nabinya yang ngaku-ngaku dia mengatur hujan. Sekarang enggak, agar hujan itu tidak diturunkan, datang ke pawangnya. Agar pawang ini menahan remote-nya tadi agar tidak turun hujan. Disinilah kesyirikan itu. Berarti orang-orang hari ini, atau setidaknya mereka yang percaya kepada pawang hujan seperti itu, mereka telah menyerahkan sesuatu yang sebenarnya hanya Allah yang bisa melakukannya, tapi dia serahkan kepada seorang pawang yang ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini boleh didefinisikan tauhidnya darurat berarti Ustaz ya? Sangat darurat sekali untuk dibereskan. Sangat darurat sekali untuk diperbaiki. Diadakan dikaji ulang apa yang kita pahami selama ini. Mungkin mereka sholat juga, mungkin mereka puasa juga, tapi sholat puasa itu hubungannya sama uluhiyah kita. Bagaimana? Tauhidul ibadah. Kita esakan Allah dalam ibadah kita. Kita tauhidkan Allah dalam semua amal-amal kita. Tapi jangan lupa ada sisi rububiyah yang memang harus semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah persoalan rezeki, dan hujan adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka pada masa Rasul ada meminta untuk turun hujan, tetapi Nabi tidak mengajarkan untuk meminta tahan hujan. Karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lama tak turunkan hujan, mungkin kita akan tersiksa. Maka tidak mesti kita minta tahan. Dan ketika sahabat dulu sudah kebanjiran karena hujan sudah terlalu banyak, diminta kepada Nabi untuk mendoakan agar hujan tidak turun. Nabi tidak mendoakan agar tidak turun. Tetapi yang didoakan Nabi adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kami sudah cukup, tapi pindahkan hujan itu ke tempat yang lain, agar yang lain juga merasakan nikmat dan rahmat yang ada pada
ketika hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menahan hujan berarti menahan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menarik Ustaz. Bahkan info terakhir, mohon izin Ustaz, mohon info terakhir dari perkara data yang pertama ini mengenai pawang hujan ini Ustaz. Bahkan Badan Meteorologi dan Geofisika itu membuat sebuah status kalau para pawang hujan ini membaca atau bekerja dengan gelombang meta Ustaz. Ini berarti sudah secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat bahwa klinik itu masuk dari bagian pendidikan itu Ustaz. Jadi tidak perlu lagi belajar meteorologi dan geofisika ini. Itulah darurat yang di sinilah letak semakin kita mengatakan bahwa persoalan tauhid memang masalah yang sudah sangat parah dalam stadium 4 lebih dalam kehidupan umat manusia hari ini. Lalu apa hubungannya cangkir yang dipukul-pukul tadi itu? Apa hubungannya dengan turun atau tidak turunnya hujan? Oh, katanya di sana banyak teman-temannya yang bisa. Siapa teman-temannya? Ini kan pengakuan-pengakuan untuk hal-hal yang gaib yang perlu dipertanyakan dan harus diingkari memang, karena masalah yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Biasa saja orang mengatakan, kamu kan tidak punya ilmu tentang itu. Ya memang tidak punya ilmu, karena memang kita tidak diminta untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu. Justru yang mengaku-ngaku tahu ilmu itu yang harus dipertanyakan gitu. Entah nanti mereka mempelajari apa gitu. Kalau ilmu meteorologi, geofisika barangkali ada logisnya. Dia mencoba untuk melihat lalu menyimpulkan, lalu datanglah perakiraan-perakiraan kan, dan sifatnya hanya perakiraan saja. Yang itu pun sifatnya hanya perakiraan gitu. Nggak ada orang ahli meteorologi itu yang memastikan akan turun hujan itu. Perakiraan, bukan sebuah kepastian. Kalaupun memang hujan itu turun, mereka hanya tahu sebatas turunnya saja. Enggak tahu mereka mana batas wilayah yang hujan di situ diturunkan. Kemudian berapa lama hujan itu akan diturunkan. Kalau ilmu Allah itu ilmu Allah yang muhitun bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Bahkan berapa tetes hujan itu akan diturunkan, itu Allah sudah mengetahuinya. Ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang perkara hujan ini sebenarnya rahmat Ustaz ya. Makanya kita dianjurkan berdoa ketika hujan turun Ustaz ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita ke bicara data atau darurat tauhid berikutnya Ustaz. Ini sebelum Mandalika ini Ustaz, sebelum pawang hujan ini, yaitu permasalahan IKN Ustaz, atau ibu kota negara yang baru. Itu ada katanya beberapa satu ritual yang diadakan oleh kepala negara kita, Bapak Presiden yang terhormat Bapak Jokowi, itu mengumpulkan beberapa orang, seluruh kepala daerah dari Indonesia untuk membawa tanah dan air, disatukan dalam sebuah kendi yang disimbolkan itu adalah penyatuan tanah air Indonesia, yang diharapkan sebuah kemakmuran dari negeri ini. Sebenarnya bicara kemakmuran ini, apakah Islam juga mengajarkan atau menuntun kita, atau memang seperti itu yang diharapkan? Islam sebuah agama yang memang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenarnya. Islam. Konsep Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dan hanya itulah konsep yang akan benar-benar memberikan kehidupan yang bahagia, makmur, sejahtera. Bukankah itu yang kita inginkan? Ketika Islam yang berkuasa dulu, itu 2/3 bumi Allah ini sejahtera, dikuasai oleh mereka. Bahkan kesejahteraan dirasakan juga oleh mereka yang tidak muslim. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dalam kehidupan, ya tidak ada cara lain kecuali kembali kepada konsep yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak melarang kita untuk membangun dunia. Islam tidak melarang kita untuk mencari kebutuhan dunia kita. Carilah kebutuhan dunia kita itu. Aturlah dunia itu secara baik, asalkan memang aturlah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam juga sebagai agama yang
yang apa? Yang menjaga kebersamaan dalam komunitas hidup bermasyarakat. Tengok saja ketika Nabi sampai di kota Madinah, di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, ada berbagai macam kabilah, Aus dan Khazraj, ada yang sudah Muslim tentu saja. Tapi ketika Nabi sudah sampai di sana, Nabi sebagai seorang pemimpin kota Madinah ketika itu mampu membuat suasana kebersamaan yang ada di kota Madinah. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bagaimana hak-hak mereka dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangan coba-coba menyakiti orang-orang yang ahlul zimmi. Ahlul zimma itu orang-orang yang dia tidak beragama Islam, tapi mereka siap untuk hidup bersama-sama, meskipun mereka tetap dalam agamanya gitu. Nah, maka cari cara, kembalikan cara yang kita lakukan itu kepada apa yang memang sudah diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mesti terjebak kepada seremonial yang barangkali hampa makna gitu. Adapun yang terjadi dalam ritual-ritual itu ya, kalau memang hanya sekedar untuk sebagai simbol kebersamaan, dimintalah kepala-kepala daerah untuk membawa tanah dan air, itu lambang dari kemakmuran dan kebersamaan atau kesejahteraan sebagai simbol, oke. Tapi jangan sampai ada di situ nanti keyakinan-keyakinan yang justru menjauhkan kita dari kemakmuran itu sendiri, karena kemakmuran itu datangnya dari Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di situ, karena ada pula ambillah itu tanah-tanah yang sakral di wilayah masing-masing. Tanah yang sakral itu seperti apa? Apanya yang sakral? Kita khawatir. Apa kriterianya gitu? Apa kriteria tanah itu disebut sakral? Apa kriteria air itu disebut sakral? Jangan-jangan sakral di sini sudah masuk pula dalam kategori hal-hal yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Kalau seandainya tidak ada, oke, sekedar simbol. Tapi menurut saya secara pribadi, kan boleh kita berpendapat kan, sebagai rakyat Indonesia yang baik, boleh kita mengutarakan pendapat kita, dan pendapat itu dihargai oleh undang-undang. Tak mesti melakukan seremonial seperti itu. Bukan itu yang diinginkan kalau ingin sejahtera. Kalau benar-benar ingin memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, berikanlah keadilan dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Jangan tunjukkan ketidakadilan. Apa contoh ketidakadilan itu? Kalau seandainya ada di antara ungkapan-ungkapan kebencian yang diucapkan oleh yang mereka sebagai ulama Islam atau dai-dai Islam, itu cepat kali ditangkap tuh. Tapi ketika ada pendeta yang menghina Al-Qur'an, atau ada mereka yang memang Islam juga, dia agamanya Islam juga, tapi dia justru menghina, entah menghina Nabi Muhammad, entah menghina Al-Qur'an, entah menghina Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi mana-mana aja tuh. Dibawa pun semua tanahnya ditumpuk tanah di sana, tapi tidak diberikan keadilan. Tidak akan pernah mendapatkan makna kehidupan kesejahteraan yang sebenarnya. Jadi nggak usah kita sibuk dengan seremonial yang hampa makna. Buatlah sesuatu yang kaya makna, yang benar-benar memberikan arti kemakmuran dan kesejahteraan yang sebenarnya. Berikan keadilan itu, tegakkan hukum secara adil. Semua kita sama di mata hukum. Siapapun yang bersalah sama di mata hukum, berhak untuk ditindak. Berikan keadilan itu. Jangan tengokkan kesenjangan dalam penegakan hukum. Kalau benar-benar ingin memberikan kesejahteraan atau menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Bukankah sila ketiga kita itu adalah persatuan? Dan Islam juga sebagai agama persatuan, agama yang
yang melarang untuk menyakiti siapapun. Nggak boleh umat Islam itu menyakiti umat yang tidak Islam, tidak dibolehkan oleh Islam itu sendiri, kecuali pada jalan yang hak. Kalau sudah jalan yang hak, enggak, apa boleh buat. Berarti itu saatnya memang harus diberikan keadilan. Karena Islam memberikan keadilan. Kenapa dibolehkan atas jalan yang hak? Karena Islam ingin memberikan keadilan bagi semua. Kalau kita tengok kisah Ali bin Abi Thalib yang bersengketa baju besi dengan seorang Yahudi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yahudi orang yang mengklaim bahwa baju besi itu milik dia. Karena Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tak mampu mendatangkan bukti, Yahudi yang menang. Padahal khalifah. Padahal Ali adalah khalifah. Coba terapkan makna keadilan yang sebenarnya. Sehingga ini tidak lagi hanya sekedar menjadi catatan sejarah. Yang ada hari ini apa? Kalau pemimpin yang bersalah itu tumpul hukumnya. Tapi kalau rakyat biasa, tajam Bu. Azab yang di bawah ini kan tajam. Yang mencuri semangka itu bisa berbulan-bulan penjaranya. Yang sekian miliar, sekian triliun bebas disambut mewah dengan kayak tamu dan undangan apa gitu kan. Mari kita berpikir. Ini sebagai masukan. Kita sebagai rakyat biasa yang taat kepada hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia, boleh kita untuk berpendapat, boleh kita untuk menyampaikan pandangan kita, dan ini pandangan kita. Kalau benar-benar ingin untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan umat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, maka berikan keadilan dalam artian yang sesungguhnya. Enggak pun dikumpulkan tanah-tanah di Indonesia, tapi berikan sikap adil tadi, aman Indonesia. Jadi tidak pada seremonial, tapi berbuatlah pada sesuatu yang benar-benar memberikan arti bagi kehidupan. Turunkan harga dan lain sebagainya. Yang menjadi kebutuhan masyarakat, berikan kemampuan dan naikkan daya beli mereka agar mereka bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak peduli itu tanah mana mau diambil, ambillah asal harga minyak agar solar bisa diraih, bisa cepat didapat gitu. Mau ambil semua tanah, ambillah asal kebutuhan pokok kami bisa terpenuhi. Masya Allah, barakallahu fikum Zan. Untuk bicara data kedua ini, itu poin kedua ini, kita takut terjebak kepada kesirikan kalau soal ritual tadi yang di KN Ustaz ya. Tapi kalau memang sekedar untuk simbolis ataupun mengharapkan kemakmuran, mungkin seperti yang Ustaz utarakan pendapat tadi, memang sah-sah saja bahwa sebuah kemakmuran yang diraih juga ternyata ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kita ke poin berikutnya Ustaz. Ini kalau dulu kita tahu bahwa seseorang yang mengetahui perkara gaib itu adalah dukun Ustaz. Jadi dukun itu dulu penampilannya berbaju hitam mungkin, atau di tempat-tempat yang gelap. Seperti itu dulu kita mengidentikannya seperti itu, dan di tempat-tempat yang kurang rapi atau kurang bersih. Kalau sekarang dukun sekarang bikin konten Ustaz, di YouTube ataupun di Instagram. Jadi ini yang perlu dikhawatirkan, karena baru-baru ini viral juga seorang YouTuber yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, bahkan itu membuat konten dengan yang berbau kemistikan Ustaz. Memakan raja jin, kemudian memakan hantu-hantu yang ada diyakini di Indonesia sudah dimakan semua. Bahkan itu beliau beralasan bahwa dahulu Rasul pun ketika sebelum menerima wahyu itu juga pergi ke dukun Ustaz. Seperti yang dikisahkan ketika Khadijah membawa Rasul ke Warqah bin Naufal. Itu katanya mengetahui perkara gaib dari sana, karena Rasul takut dengan wujud Jibril di Gua Hira. Ini seperti apa korelasinya Ustaz? Ini perlu stadium 4 juga sepertinya Ustaz. Kalau dulu yang identik dengan sebutan dukun itu kan pakai baju hitam ya, kepala diikat-ikat, di depannya ada asap-asap gitu kan. Di sekelilingnya nanti ada boneka-boneka apa gitu. Sekarang dukun berdasi dia. Dukun pakai jas dia sekarang, datangnya pakai mobil kan. Tapi cara kerjanya bisa sama. Yang penting bukan zahirnya, kita tidak melihat zahirnya, tapi cara kerja apa yang mereka lakukan. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang-orang yang
para tukang tenung, para dukun yang mengaku-ngaku mengetahui apa yang akan terjadi. Fakat asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Bahkan dalam hadis juga dikatakan tidak diterima sholatnya selama 40 hari gitu. Nah. Maka jangan lakukan itu, walaupun penampilannya sudah keren. Penampilan keren itu tidak merubah substansi dan tidak merubah hukum, karena apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sama. Karena nanti diramalnya, oh kamu karena lahirnya hari ini, maka pekerjaan yang cocok kamu jangan cari pekerjaan yang dekat-dekat dengan air. Kamu harus kerja di bagian-bagian darat saja. Dia berdasar itu. Berarti dia meramal sesuatu yang gaib. Yang memang gaib itu hanya Allah yang tahu. Ada yang lain tahu, curian-curian informasi dari jin, berarti orang-orang yang mengaku tahu, berarti dia bekerja sama dengan jin. Nah, maka itu menjadi perbuatan yang menyimpang. Lalu dicoba cari di sinilah pembenaran-pembenaran yang mereka kadang datang dari umat Islam juga itu. Nah. Yang ngaku-ngaku seperti itu. Cuma entah keuntungan apa yang dia dapat dengan mengucapkan itu. Seorang tokoh juga. Seorang tokoh juga. Karena zaman sekarang ini ngomong gitu enggak ada yang gratis. Kalau mau cepat kaya ngomonglah yang aneh-aneh. Sekarang cepat kaya. Enggak ada yang gratis. Entah keuntungan apa yang dia dapat. Lalu dibuatkan cerita-cerita, oh ternyata Nabi juga pernah mendatangi dukun. Ini sebenarnya dia sedang menghina ahlul kitab. Ini orang ahlul kitab harus tersembunyi, harus tersinggung dengan ungkapannya itu. Kenapa? Karena Waraqah ibn Naufal itu orang yang paling mengerti dengan kitab Ibrani, bahasa Ibrani, kitab Injil dia yang paling mengerti. Pada saat itu dia tokohnya, Waraqah ibn Naufal. Sekarang dianggap sebagai seorang dukun. Bukankah dia sedang menghina seorang tokoh yang diagung-agungkan? Bahkan itu pun terjadi sebelum ada hal-hal, kalaulah seandainya, ini kan kalaupun seandainya dianggap itu sebagai seorang dukun, tapi itu kan baru langkah awal untuk pengangkatan Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tuduhan itu tidak betul gitu. Dia adalah paman ya dari istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah. Karena Khadijah tahu ini akan bisa menjadi solusi, barangkali nanti akan dapat informasi dari Waraqah, karena Waraqah mengerti dengan apa yang terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan benar, ketika sampai pada Waraqah, zaka namus, yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu Jibril yang dulu juga pernah diutus kepada Nabi Musa. Itu sesuai keterangan yang ada di Injil yang sudah dipahami. Sesuai dengan keterangan yang ada di Injil. Maka dia itu bukan dukun peramal. Nah, dia tidak sedang meramal. Dia sedang memahami apa yang ada dalam kitab Injil ketika itu, karena dia mengerti. Dan karena ada kesamaan-kesamaan, disimpulkanlah bahwa yang datang itu sama dengan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti kamu juga akan menjadi, dan ternyata betul ayat Iqra diturunkan itu deklarasi pengangkatan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sekaligus sebagai rasul. Jadi enggak usahlah dibuat bermacam-macam tuduhan-tuduhan. Jangan dikelabui masyarakat ini. Jangan dibodoh-bodohin terus masyarakat ini. Sampai kapan kita akan melakukan hal-hal itu? Karena orang sudah banyak yang punya ilmu. Orang sudah banyak yang berpengetahuan. Ketika ada satu kata yang kita ucapkan yang ternyata itu salah, satu kata yang kita ucapkan itu akan dibantah nanti oleh ribuan orang yang mengerti. Apakah dia menganggap hanya dia aja yang paham sejarah? Apakah orang lain tidak ada yang paham tentang masalah itu selain dia? Enggak usah dibolak-balik apa yang ada dalam agama ini. Ketahuilah bahwa kita ini hidup dan nanti akan ada pertanggungjawaban dalam kehidupan di akhirat kita nanti. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Apapun lafaz yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita ucapkan, ada yang mencatatnya. Raqibun atid. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Tunggu saja nanti hari pembalasannya. Dunia yang kita dapat ini seberapa? Dapat pun kita dunia banyak, seberapa yang akan kita nikmati? Jangan-jangan dunia yang ada di tangan itu justru hanya menyulitkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpikir panjang melakukan sesuatu. Jika ternyata itu nanti akibatnya baik, lanjutkan. Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Pikirkan akibatnya. Kalau baik, lanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak baik di sini artinya bisa dua. Tidak baik bagi kehidupan dunia kita dan tidak baik bagi kehidupan akhirat kita. Ini yang harus ada. Dan itu akan bisa terjaga insya Allah dari orang-orang yang tauhidnya betul. Dari orang-orang yang tauhidnya kuat, benar, kokoh. Tapi kalau tauhid sudah menjadi hal-hal yang disepelekan, diabaikan, bahkan menjadi bahan-bahan guyonan, maka muncullah orang-orang seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk antum yang lagi simak semakin seru perbincangan kita. Mudah-mudahan sebenarnya barangkali tidak semua perkara data atau darurat tauhid akan kita bahas, cuman ada beberapa yang akan kita lanjutkan selama lebih kurang 1 jam ke depan ini. Kita berbicara berikutnya, Ustaz, poin berikutnya mengenai darurat tauhid untuk negeri kita tercinta ini juga datang dari para yang kita anggap mengerti dengan perkara-perkara agama ini, Ustaz. Bahkan tokoh-tokoh sentral mungkin yang sudah warawiri di media sosial. Kalau sekarang memang zamannya media sosial, banyak kita lihat dengan penyampaian-penyampaian yang ternyata berbeda dengan yang kita pahami sejak kecil atau sedari dulu, yaitu bahwa setelah kita punya nama saat ini, Ustaz, ternyata kita memiliki nama ruh, Ustaz. Jadi ruh kita ini, perkara gaib ini punya nama, dan itu bisa dipesan atau dibeli, Ustaz. Jadi nama ruh, kalau ingin mempunyai nama ruh yang baik, ini menurut penyampaian salah seorang dai ini, itu harus bayar mahal, Ustaz. Jadi bisa nanti nama ruh yang baik ini akan bergabung dengan tentara nanti di akhir zaman akan memerangi Dajjal. Ini dipimpin oleh Imam Mahdi, Ustaz. Katanya seperti itu dari penuturan sang dai ini. Apakah ini memang benar adanya, Ustaz, atau ini termasuk bab yang mana, Ustaz? Bahkan ini sebelumnya belum kita kenal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pernah mengisi kajian di satu tempat. Lalu ketika sesi pertanyaan ada satu yang melontarkan satu ungkapan yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata beliau? Pak Ustadz, kita nikah kita hari ini nggak ada yang sah. Nah. Saya tanya, kenapa tidak ada yang sah? Karena kita nikah itu hanya menggunakan nama zahir, tetapi tidak menggunakan nama batin atau nama ruh. Lalu nama ruh kita apa? Saya tanya begitu. Nama ruh kita itu apa? Oh, itu tidak bisa diucapkan di sini, Pak Ustadz. Itu hanya bisa diucapkan di tempat kajian. Silakan Ustadz datang kalau mau. Saya langsung terpikir, berarti ada sesuatu pada orang ini. Berarti ada forum khususnya. Ada forum khusus sama guru dia. Harus bisa, dan itu hanya bisa pada guru dia. Itu sudah sekian tahun yang lalu itu. Kira-kira 2005 atau 2006. Sudah sangat lama sekali. Ternyata memang viral lagi nih, Ustaz. Sekarang muncul lagi. Nah. Maka yang dimunculkan sekarang itu bukan juga hal baru sebenarnya. Karena setelah kita baca referensi-referensi yang ada, ternyata itu keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi. Keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi, entah dari mana datangnya, entah apa alasan mereka. Ada mereka menyebutkan beberapa nama nanti. Kalau ketika dia baru saja jadi sebagai setetes air mani dalam rahim, itu namanya ruh nabati. Kalau nanti dia sudah ditiupkan ruhnya, berarti dia sudah berubah namanya menjadi ruh hayawani. Hayawani kan hidup kan, karena dia sudah hidup. Kalau tadi ruh nabati. Nanti ketika dia sudah lahir, ada lagi namanya. Ada namanya ruh robbani, ada namanya ruh rahmani.
Macam-macam itu. Silahkan saja ditengok di referensi orang-orang Atau mau ikut forumnya juga boleh, Ustaz. orang-orang sufi. Ada juga yang mengatakan kalau seandainya kita adalah sebagai orang yang suka dermawan, orang yang suka memberi, memberi itu kan Karim, maka nama ruhnya adalah Abdul Karim. Sekarang buat apa kita sibuk dengan nama-nama ruh itu? Buat apa kita sibuk dengan nama-nama itu? Apa kita mau dipanggil itu? Karena nama biasanya adalah untuk dipanggil. Kenapa kita tidak sibuk dengan menyibukkan diri untuk berbuat berbagai macam bentuk kebaikan? Kalau ternyata nanti nama ruh kita itu, ya udah, alhamdulillah. Sibuklah dengan sholat, sibuklah dengan bersedekah, sibuklah dengan menjadi orang yang pemaaf, sibuklah menjadi orang yang penyayang agar nama ruhnya nanti Abdurrahim, Abdurrahman. Nggak mesti kita sibuk-sibukkan. Dan siapa yang menyuruh kita mencari nama ruh kita itu? Dan siapa juga yang bisa memastikan kalau itu nama ruh kita? Sekarang kita bayar umpamanya, saya nggak tahu juga itu berapa bayarnya itu. Kita bayar, lalu dapat kita nama ruh itu. Pertama pertanyaannya, siapa yang memastikan bahwa itu nama ruh kita? Siapa yang bisa memastikan itu? Karena ruh itu masalah gaib. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Dulu orang-orang dulu sudah bertanya tentang ruh itu. Tapi jawabannya ruh min amri rabbi. Ruh itu saya nggak bisa berikan penjelasan, kata Rasul, itu bukan urusan saya. Min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabb saya. Berarti hanya Allah yang tahu. Kalau memang hanya Allah yang tahu, buat apa kita mengklaim-klaim hari ini kita tahu, atau ada guru kita yang tahu, atau ada wali kita yang tahu? Siapa yang bisa memberikan kepastian tentang pengetahuan seorang guru tadi tentang nama ruh itu? Ini lagi-lagi pembodohan. Dan ada yang mau. Bahkan kalau memang dia ingin tahu nama ruhnya, siap pula untuk membayar. Ada yang udah bayar, Ustaz? Ada yang udah bayar. Berarti udah dapat nama ruh dia. Sekarang kalau dapat nama ruh itu untuk apa coba? Mau ditulis di KTP? Nanti tulis ulang KTP-nya, ganti namanya dengan nama ruhnya. Jangan-jangan akan menjadi ria dengan anggap aja itu ada nama ruhnya. Jangan-jangan membuat dia tidak lagi menjadi taat karena dia sudah dapat nama. Oleh karena itu dalam persoalan ini nggak usah mikir-mikirkan nama ruh itu. Nabi tidak pernah mengajarkan kita kok agar nyari-nyari nama ruh itu. Nabi sendiri apa nama ruhnya? Kalau seandainya memang nama ruh kita adalah nama dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berarti Nabi punya nama ruh untuk semua kebaikan. Karena Nabilah pelaku kebaikan yang terbanyak. Tidak ada hamba Allah selain Nabi yang sama, yang menyamai kebaikannya seperti Rasul. Berarti Rasul punya nama ruh yang begitu banyak. Abu Bakar, Umar akan punya nama ruh yang banyak. Karena kebaikannya Abu Bakar itu, kata Rasul, dia akan bisa masuk surga dari pintu mana saja dia mau masuk surga dari pintu sedekah, mau masuk surga dari pintu puasa. Jangan-jangan nama ruhnya Saim. Nama ruhnya Abu Bakar. Jadi kayak bermain-main agama ini jadinya. Agak bermain-main. Cuma memang ada pula kelompok-kelompok yang sengaja dia membuat hal-hal yang aneh-aneh itu, hal-hal yang berbeda dari yang lain, lalu kemudian itu yang dikembangkan sebagai sebuah ciri yang akan membuat itu dia menjadi tertarik yang berbeda dari yang lain atau yang tidak dimiliki oleh yang lain. Agama menyuruh kita untuk taat sepenuhnya kepada yang diatur oleh Allah tanpa kita mencoba mencari titik-titik bahwa saya beda, saya harus ada di sini. Meskipun yang lain tidak ada, tapi saya harus ada di sini. Enggak. Yang penting adalah ini apa dasarnya.
Ketika kita bergerak untuk sesuatu, mendapatkan sesuatu, apa dasarnya? Siapa yang menyuruh kita untuk berbuat seperti itu? Jangan tertipu dan guru-guru yang tidak punya alasan-alasan yang jelas di dalam menyampaikan perkara-perkara agama. Baik, Masya Allah. Kenapa penting ini kita bahas? Seperti kata Ustaz tadi, memang kalau kita bahas secara rinci memang seperti bermain-main dan seperti memperolokkan, Ustaz ya. Tapi memang ini adalah perkara yang darurat untuk Indonesia, khususnya negeri kita tercinta, di mana banyak kita yang ternyata juga mempercayai atau meyakini hal yang disampaikan oleh dai-dai yang ada di media sosial tersebut. Kita ke poin berikutnya, Ustaz. Ini sebenarnya udah dari dulu poin yang ini, Ustaz. Ini perkara Nabi Khidir alaihissalam yang katanya memang masih hidup sampai sekarang dan itu masih aktif mengajar para wali-wali Allah, entah dengan risalah yang seperti apa yang diajarkan, itu masih diyakini oleh sebagian orang-orang yang mendengar perkataan dai ini. Dan juga poin berikutnya adalah perkara foto atau gambar orang soleh yang diyakini memang menjadi sebuah kalau dipajang di tempat tertentu, misalnya tempat dagangan atau usaha, itu akan diyakini bahwa dagangannya akan laris. Ini terkenal sekali kalau di Sumatera Barat, itu ada namanya foto Tuanku Saleh, Ustaz. Jadi itu di rumah makan itu selalu dipajang, berharap jika foto itu ada, itu biasanya penjualan meningkat, Ustaz. Nah, keyakinan seperti ini tentu darurat sekali untuk perkara tauhid, Ustaz. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Yang pertama tadi persoalan Nabi Khidir. Nah, itu memang kalau kita coba lihat bagaimana pandangan para ulama dalam persoalan itu, memang ada perbedaan. Bahkan wallahu alam katanya Imam Suyuti termasuk yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Ada pula yang mengatakan dia hidup tapi hidup yang tidak tidak muqayyad gitu, tidak terikat dengan ketentuan tempat dan waktu, sehingga dia bisa berada di mana yang dia inginkan, dan dia bisa berada kapan dia mau. Ini lebih tidak bisa diterima lagi ini. Kalau Imam Suyuti dan juga katanya Imam Nawawi, wallahu alam, saya tidak tengok langsung dari buku referensinya, tapi ada catatan-catatan ringan yang pernah saya baca. Katanya dia memang cenderung mengatakan masih hidup. Itu saja itu ditolak oleh kebanyakan para ulama, apalagi hidup yang ghairu muqayyad yang tadi itu, yang tidak terikat oleh ketentuan tadi itu. Jadi dia mau berada di mana ya bisa. Dia mau berada di Jakarta, nanti tiba-tiba Nabi Khidir sampai di Jakarta. Ini akan menjadi tidak logis lagi kalau dibawa kepada kehidupan duniawi yang dialami oleh orang. Yang paling tepat dalam persoalan ini, dan itu yang saya yakini, itu apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah diantaranya, mengatakan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan Nabi Khidir lalu yang mengatakan dia masih hidup itu palsu. Imam Bukhari juga termasuk yang mengatakan dia sudah tidak ada lagi, dan itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan juga kepada ayat, karena bahwa sesungguhnya ayat mengatakan, hadis juga bahwa nanti 100 tahun setelah saya itu semua yang hidup ketika itu akan mati gitu kan. Berarti sudah tidak ada lagi. Ada juga ungkapan Nabi ketika di perang Badar itu juga salah satu dari alasan oleh sebagian untuk menolak keyakinan bahwa dia masih hidup. Kan Nabi bilang begini, ketika terjadi perang Badar itu kan Nabi khusyuk sekali berdoa sampai jatuh surbannya, dinaikkan lagi oleh Abu Bakar. Itu ada kata-kata Nabi begini, kalaulah ya Allah pasukan ini tidak mendapatkan kemenangan, seandainya mereka kalah, maka lan tu'bad fil ardi abadan, kamu berarti tidak akan ada yang menyembahnya lagi. Itu menggambarkan bahwa Nabi Khidir sudah, karena kalau seandainya pasukan itu ternyata kalah dan Nabi Khidir masih ada, berarti Nabi Khidir masih menyembah Allah. Itu diistimbatkan seperti itu gitu. Diambil kesimpulannya seperti itu. Lan tu'bad fil ardi abada. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa di atas.
Dia tidak di bumi karena Allah angkat Nabi Isa itu ke langit. Padahal Nabi tadi mengatakan lan tu'bada fil ardi abada. Berarti kamu tidak lagi disembah, tidak ada lagi yang menyembah. Maka kalau kita kumpulkan pandangan para ulama-ulama yang lebih tepat dalam persoalan ini, wallahu alam, Nabi Khidir sudah wafat meskipun ada perbedaan pandangan seperti yang tadi. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Nabi duduk di masjidnya, tiba-tiba ia mendengar ada suara di belakang, ternyata itu adalah Nabi Khidir. Itu juga sebagai hadis yang palsu. Itu hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi keabsahan dari mana datangnya hadis itu. Nah, seandainya pun Nabi Khidir itu hidup, apakah kita akan mengikuti syariat dia? Enggak. Nabi Khidir itu wajib ikut syariat Nabi Muhammad jika masih hidup. Dan itu untuk Nabi Musa, Nabi Muhammad kan pernah mengatakan seperti itu. Seandainya Musa hidup hari ini, dia akan mengikuti syariatku. Kan Umar bin Khattab itu pernah membawa Taurat di hadapan Nabi kan, disembunyi-sembunyikan malu-malu Umar tadi karena dia membawa Taurat. Nabi nanya, apa tuh Umar? Ternyata itu adalah Taurat. Tidak boleh sama Nabi kan? Karena ketika Quran ada, ketika Quran diturunkan, maka Quran itu nasikhun lima qabla. Menasakh apa yang ada pada sebelumnya. Maka seandainya pun hidup, dia wajib mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku dia berguru kepada Nabi Khidir, emang yang diajarkan Nabi Khidir apa? Adakah sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau berbeda, berarti wajib ditolak. Karena dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hidup ataupun tidak hidup, ternyata nggak ada juga fungsinya. Ada orang ngaku-ngaku di majelisnya duduk di situ Nabi Khidir, atau dia sendiri yang duduk di majelis Nabi Khidir. Ini lagi-lagi banyak kelucuan yang kita temukan di kehidupan yang memang pantas kita mengatakan darurat. Keadaan kondisi di mana sudah semakin parah, tauhid yang memang harus diluruskan. Nah, jadi sekali lagi pendapat yang kuat itu adalah dia sudah tidak ada, tapi seandainya pun dia masih hidup, maka dia tak mungkin mendatangkan syariat yang baru. Karena dia pun antara dia dengan Nabi Musa, tetap Nabi Musa yang lebih afdal. Karena Nabi Musa adalah nabi dan rasul, sedangkan Khidir adalah nabi. Bahkan Abu Bakar, Umar bisa lebih afdal dari Nabi Khidir. Karena Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nggak usah nggak usah buat cerita, nggak usah buat cerita-cerita dongeng-dongeng yang nanti itu menjadi sesuatu yang wah bagi diri dia untuk membuat dia menjadi berbeda nanti dari yang lain dan menjadi pangkal atau awal dari keikutsertaan orang pada atau keinginan orang untuk mengikuti apa yang dia katakan. Lagi-lagi takutlah kepada Allah. Ittaqillah ya akhi. Takutlah kepada Allah. Semua kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan Allah bisa berbuat dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, perkara foto sama orang soleh ini seperti apa? Terkait dengan persoalan foto orang-orang soleh yang ditempelkan, yang katanya itu adalah sebagai cara untuk melariskan dagangan, berarti dia sudah menyalahgunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang memang itu hanya bisa dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keuntungan dalam dagangan kita apakah foto itu? Seharusnya diberi pelajaran itu. Orang-orang yang sudah mengerti dengan makna tauhid yang sebenarnya,
Ketika dia nampak foto itu di gerobak satenya, pas dia mau beli, enggak usah jadi beli. Biarkan nanti yang tukang sate itu nanya, umpama tukang sate ini atau jual apa gitu. Kenapa nak jadi beli? Kenapa enggak jadi beli, Bang? Karena ada foto itu. Karena ada foto itu saya enggak beli. Kalau ada 10 orang yang mengatakan seperti itu, dia akan berpikir ulang. Jangan-jangan foto ini yang membuat saya menjadi tidak laris. Nah. Mari sama-sama kita kasih pelajaran. Kalau nampak seperti itu, jangan jadi beli. Kalau perlu sampaikan ke dia, oh saya tidak jadilah beli karena ada ini. Berarti ini bukan pelaris. Berarti ini adalah penghalang pelanggan. Nah. Cuma karena lagi-lagi darurat tauhid, karena masing-masing juga tidak mengerti dalam masalah ini, biasa-biasa saja. Nah, jadi perlu ada yang memberitahukan. Semacam apa namanya itu dianggap sebagai jimat pelaris. Kalau sebuah kebanggaan atau penghormatan saja seperti apa, Ustaz? Mungkin menghormati orang soleh kemudian memajang fotonya, apakah dibolehkan atau mungkin alasan mereka hanya penghormatan saja atau? Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi tak perlu juga itu dilakukan. Karena menghormati orang soleh tidak dengan memajang fotonya, yang khawatir nanti dianggap sebagai salah guna. Kesyirikan pada masa Nabi Nuh itu kan itu awalnya. Ada orang-orang soleh yang sudah meninggal, Ya'uq, Nasar, Suwaq, kan 5 orang soleh itu, orang-orang soleh semua itu. Pas mereka meninggal, agar semangat ibadah kita meningkat terus, kita buatkanlah patungnya katanya. Jadi setiap kali nampak patungnya, datang semangat ibadah. Generasi pertama masih bisa selamat. Generasi berikutnya sudah mulai salah paham. Generasi yang ketiga, patung itu yang disembahnya. Tidak lagi sekedar mengingat untuk memberikan semangat berbuat baik, tapi sudah merupakan ternyata itu yang mereka sembah. Kita khawatir kalau seandainya dipajang-pajang seperti itu sebagai penghormatan dan lain sebagainya, kekaguman dan lain sebagainya, khawatir nanti pada akhirnya itu akan salah guna. Orang-orang soleh yang sudah meninggal, kalau kita kagum padanya, doakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang soleh itu. Doakan dia, doakan sebanyak-banyaknya. Nabi aja masih mengharapkan, bukan mengharap ya, tetapi akan memberikan satu kemuliaan kepada kita agar kita memperbanyak selawat dan salam untuk beliau. Bukankah selawat dan salam itu isinya adalah doa-doa kebaikan, ya kan? Nah, apalagi orang-orang soleh, jangan pula dikira nanti orang-orang soleh tidak punya dosa. Mungkin banyak dosanya, maka perlu kita minta ampunkan kepada Allah. Allah tutup itu dosa-dosa itu dan jangan diungkit-ungkit. Orang yang sudah meninggal itu jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Allah sudah tutup, jangan-jangan Allah maafkan. Maka yang harus dilakukan mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan malah memajang-majangkan foto yang kita khawatir nanti justru salah guna, yang bisa saja terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang syirik. Nah, Masya Allah. Poin berikutnya ini Ustaz, apakah Ustaz mau jawab atau tidak? Ini juga ini tauhid darurat sekali Ustaz. Karena ada pendai juga yang mengatakan bahwa Tuhan ataupun Tuhannya Wahabi itu berwujud Ustaz. Jadi beliau mengatakan di salah satu kitabnya Wahabi itu ada yang mengatakan bahwa Tuhannya Wahabi itu tingginya kira-kira 30 meter dan lebarnya ke samping kira-kira 3,5 meter. Itu diperkirakan usianya sekitar 30-an Ustaz. Jadi wujudnya adalah laki-laki. Jadi entah di kitab yang mana itu tidak disebutkan juga. Apakah ini perlu diluruskan juga? Karena ini kalau awam yang mengetahui ini juga bisa darurat tauhid. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Itu sebuah ungkapan yang perlu kita minta kepada dia, dari mana dia tahu itu, dari buku mana dia baca, dan Wahabi yang mana yang dia maksud. Karena Wahabi ada 2 nih Ustaz ya. Kan ya lagi-lagi seperti tadi gitu ya. Ada semacam keinginan untuk menyudutkan, mendiskreditkan, menyampaikan sesuatu tuduhan-tuduhan yang lagi-lagi saya ingin mengingatkan kita bersama, mengajak kita bersama
berpikir ulanglah untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Kalau seandainya memang dikatakan seperti itu, di mana dia membaca, buku Wahabi yang mana yang dia baca, atau dai-dai Wahabi mana yang pernah dia dengar untuk menyampaikan seperti itu. Dan saya kira tidak perlu dijawab juga itu yang begitu-begitu itu. Jangan-jangan yang ngomong itu sedang ngigau gitu, jangan-jangan yang ngomong itu sedang tidak sadar gitu dengan apa yang dia ucapkan. Sosok seperti laki-laki berjenggot, kemudian umur kira-kira 30-an. Sedangkan akidah yang benar itu saja adalah tanpa ada tasbih, takyif, tamsil. Kan tidak boleh. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk manapun. Karena dia adalah Khaliq. Nggak boleh kita serupakan. Sekarang kalau dikatakan umur 30 tahun seperti seorang laki-laki yang berjenggot, berarti nyata-nyata sudah menyerupakan Allah dengan Khaliq dan dengan makhluk. Dan itu tertolak sama sekali. Karena keyakinan Ahlus Sunnah, ulama salaf yang dipimpin oleh Rasul dan para sahabatnya, meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala munazzah, itu sama sekali tidak bisa, dia adalah maha suci dan sama sekali tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Maka apapun yang di situ ada penyerupaan dan penyamaan dari makhluk, maka itu akan menjadi tertolak. Secara hakikat, kalaupun ada kesamaan, itu nanti pada sebutannya saja, bukan pada hakikatnya. Pada sebutan itu contohnya Allah pengasih, Allah penyayang, makhluk penyayang juga. Seorang ibu sangat menyayangi anaknya. Tapi sayangnya Allah jauh melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi sama-sama ada kata sayang. Maka sayang di situ itu sebutan. Dan sebutan itu hanya hanya pada sebutan saja. Hakikatnya Allah sempurna, tapi makhluk semuanya ada kekurangan dan keterbatasan. Allah hidup. Al-Quran yang bilang hayyun qayyum. Manusia hidup juga, tapi hidup manusia penuh dengan keterbatasan. Hidupnya Allah semua di situ ada kesempurnaan. Bahkan hidupnya manusia bergantung kepada sesuatu yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah, ulama salaf itu. Jadi bukan menyerupakan seperti seorang laki-laki berjenggot. Tadi saya katakan, jangan-jangan yang ngomong tuh sedang ngigau atau sedang tidak sadar. Kayak orang mabuk kan kadang tidak sadar dia kadang dengan yang dia ucapkan kan. Nah, maka tanyakan ke dia, mana referensi, dari mana dia dapat, atau kalau dia dengar, dari siapa dia mendengarkan itu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Sudah hampir 30 menit kita berbincang mengenai bicara data atau darurat tauhid ini. Sebenarnya tidak mungkin kita himpun semuanya, perkara-perkara yang sudah menjadi data, bahkan bukan data saja, sudah menjadi fakta di lapangan, dan itu disaksikan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Khususnya kita bicara negeri kita tercinta. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini itu menjadi nasihat buat antum semua, khususnya kita yang ada di sini, dan menjadi pembelajaran hendaknya dalam kehidupan. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat Ustaz agar kita bisa membenahi perkara data ini atau darurat tauhid ini, sementara di kubu yang lain itu menyerukan berdakwah dengan hikmah, itu jangan memecah belah dengan saling, sepertinya yang kita ungkapkan tadi itu saling menyalahkan Ustaz, amalan orang lain, agar terwujud persatuan dan ukhuwah di antara kaum muslimin, sehingga kaum kufar itu tidak sanggup lagi menyerang kita karena kita sudah bersatu Ustaz. Itu poinnya. Ini seperti apa Ustaz? Iya, menyampaikan persoalan tauhid yang benar. Ketika ada kesyirikan lalu kita katakan syirik,
Ketika ada yang salah, bermasalah dalam akidah, lalu kita sampaikan kesalahan dan permasalahannya apa, lalu yang benar adalah ini, itu sesungguhnya bukanlah untuk sebagai ajakan saling mencaci maki. Itu yang ada justru adalah semangat untuk saling menasehati. Dan menasehati itu bagian dari agama kita. Kalaulah kita tidak lagi saling menasehati, merugi kita. Kan ayat kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua kita merugi, manusia itu merugi semua. Siapa yang enggak? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jangan sampai pada dua titik ini sini saja. Iman, amal soleh, lalu iman orang ini salah kita biarkan saja. Amal soleh orang ini, amal dianggapnya soleh ternyata tidak soleh, lalu kita biarkan. Anda lanjutkan ayat itu. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kenapa ada tawasau bil haqq, tawasau bis sabr? Adanya tawasau bil haqq karena akan ada orang-orang bermasalah dalam persoalan iman. Maka tawasau bil haqq. Kenapa ada tawasau bil haq? Karena akan ada orang-orang bermasalah dalam amal soleh. Amal dianggapnya soleh ternyata tidak soleh. Oleh karena itu, kalaulah kita tidak lagi saling menasehati, berhenti pada iman dan amal soleh sesuai dengan keinginan masing-masing, kita semua jadi merugi. Yang berbuat salah akan merugi, yang tidak menasehati juga akan bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menyampaikan. Nah, kenapa ada tawasau bis sabr? Karena tidak mudah untuk mengoreksi kesalahan itu, maka perlu kesabaran. Sabar kita. Mengatakan pawang hujan itu syirik saja, itu kita akan disalahkan orang. Maka perlu kesabaran. Kesabaran sampaikan terus dengan penuh kesabaran. Karena kita mengembalikan masalah kepada Quran dan hadis, Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat sisi lain. Jangan dipandang dari sisi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang di situ ternyata salah oleh Al-Quran, lalu dianggap memecah belah. Enggak. Buat apa kita bersatu dalam kemusyrikan? Nanti akan dianggap mengacau. Dulu Rasul juga dianggap seperti itu oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mulai Nabi mendakwahkan tauhid itu, mereka menuduh Rasul itu pembohong lah, gila lah, pengacau lah, macam-macam. Padahal mereka yang menggelari Al-Amin. Padahal mereka juga yang menggelari dengan kata Al-Amin. Nah, oleh karena itu, kalau ingin tidak ditabrak mobil, jangan tegak di tengah jalan. Jangan salahkan mobil menabrak ketika dia main-main di tengah jalan. Ketika tidak ingin tersinggung oleh dakwah tauhid kepada yang benar, jangan berbuat salah. Luruskan tauhid. Jangan salahkan orang yang menyampaikan itu, karena dia yang merasa tersinggung. Oh, kerja kamu menyinggung orang saja. Siapa lagi yang kita singgung kalau bukan orang? Bukankah Quran itu hudan linnas? Petunjuk bagi manusia. Berarti ketika kita berdakwah, yang kita singgung orang. Masa kambing yang mau kita singgung? Masa cicak yang mau kita singgung? Orang. Karena orang yang mukallaf. Bukankah hukum itu tata'allaq bi af'alil mukallafin? Hukum itu hanya berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Maka setiap kali kita menyampaikan sesuatu, pandanglah dari sisi bahwa itu adalah nasihat yang dianjurkan oleh agama untuk saling menasehati. Dan nasihat pertama yang harus dilakukan itu adalah nasihat dalam persoalan tauhid, agar orang jauh dari perbuatan syirik, agar orang murni dalam tauhidnya, karena dengan tauhidlah kita akan bisa bangkit. Bersama-sama dalam tauhid yang benar, itu akan membuat kita menjadi bangkit. Bukan bersatu bersama-sama dalam kemusyrikan tanpa ada yang menasehatinya. Nah, kalau mau masyarakat baik, umat Islam menjadi baik, nggak usah dimulai dari ekonomi, nggak usah dimulai dari politik, nggak usah dimulai dari menguasai parlemen, tapi luruskan tauhid, benarkan tauhid.
Karena dikuasai pun parlemen itu, tapi ketika tauhidnya tidak benar, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Nah. Dulu koar-koar dia bilang jangan korupsi, jangan korupsi. Ternyata ketika dia duduk di sana lebih parah korupsinya daripada orang yang dulu dilarangnya. Kenapa? Tauhid yang bermasalah ada pada iman. Oleh karena itu, iman adalah pangkal segala-galanya. Luruskan dulu, benarkan dulu iman, kokohkan dulu iman. Setelah itu baru isi yang lain. Kalau iman sudah kuat, yang lain insya Allah akan mengikut. Dunia akan mengikutinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga bincang-bincangnya kita mengenai bicara data atau perkara tauhid ini. Mudah-mudahan Indonesia tidak darurat tauhid lagi, dan kita berharap semua ini sebenarnya bentuk cinta kita kepada seluruh kaum muslimin ya Ustaz, mengulang-ulang perkara tauhid ini karena memang adalah pangkal sekali dalam agama atau keyakinan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk antum yang menyimak juga, dan memasuki bulan Ramadan kita akan membersihkan tauhid kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang bertakwa nantinya di akhir Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita bahas ini bisa kita implementasikan dan aplikasikan dalam kehidupan kepada seluruh keluarga kita juga. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.